Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Apakah orang yang beriman itu dia takut pahalanya berkurang atau dosanya bertambah? Iya kan? Bisakah orang yang beriman itu merasa khawatir kalau dosanya itu akan bertambah, lalu kemudian pahalanya justru berkurang? Atau sebaliknya, seharusnya orang beriman itu seharusnya ini dosanya malah terus berkurang, pahalanya yang terus bertambah. Karena apa? Karena fakta kehidupan ini menunjukkan ada orang yang imannya, atau bahkan sepertinya selain Nabi dan Rasul itu imannya naik turun, itu yazid wa yanqus. Nah, jadi sahabat, kenyataan ini membuat kita menjadi berpikir, merenung tentang iman itu sendiri. Mengapa iman itu naik dan turun? Kalau dari pengalaman pribadi kita masing-masing ya, saya kira ya itu kan tidak terlepas dari bagaimana cara kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus beribadah, ya kan, beribadah terus-menerus, kita jaga ini ibadah kita. Lalu kemudian ada yang selalu mengingatkan kita. Lalu kita berkumpul selalu bersama orang beriman. Lalu kemudian segala sesuatu yang menyangkut bagaimana agar iman itu bertambah terus, itu terus kita lakukan dan kita jaga agar tidak terdegradasi. Lalu apa saja yang membuat iman kita jadi menurun, itu kita jaga dan kita cegah, ya kan, supaya jangan iman itu menurun. Lalu kemudian tentu dengan tetap terus menjaga amal ibadah, bahkan terus-menerus meningkatkannya. Nah, amal ibadah ini sendiri harus di-manage, ya kan? Karena kan kita ada sifat kebosanan juga. Kalau kita lakukan yang amal ibadah ini terus-menerus, itu memang bisa bosan, sahabat. Misalnya zikir terus, ada orang yang nggak tahan dia. Ada datang kebosanan, kok saya bosan ya zikir terus. Nah, oleh sebab itu zikirnya juga bisa dibikin variasi, ya kan? Nah, yang mana yang memang dia harus pada jam tertentu memang harus itu amalannya, ya apa boleh buat ya. Itu kan barangkali tergantung amalan yang diijazahkan oleh gurunya. Karena amal yang diajarkan oleh Rasul ini juga kalau nggak dibimbing oleh guru berat juga ternyata, ya kan? Sholat aja coba, bagaimana orang bisa sholat tepat waktu di awal, sudah awalan tepat waktu lagi. Kan ada orang tepat waktu tapi nggak awalan. Dan kemudian dia bisa berjamaah. Ini kan orang yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi rupanya ternyata ada strategi manajemen sholat yang harus kita tegakkan. Nah, ini kan kaitannya kemudian dengan iman kita. Ya, iman kita. Jadi kalau orang yang terus-menerus menjaga iman dan meningkatkan kualitas imannya, menjaga itu maksudnya jangan sampai turun. Atau minimal dia di tengah. Ya kan, lalu kemudian terus-menerus meningkatkan iman. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan sampai dia melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar. Ya, jadi ada yang terus-menerus mengawalnya, ada yang mengingatkan dia. Ada manajemen ibadah yang bisa menjaga kualitas dan volume atau kuantitas daripada amal ibadah yang dilakukan oleh katakanlah jemaahnya. Dengan demikian diharapkan iman itu nggak takut turun, ya, karena senantiasa terjaga dan ada yang menjaga. Lalu kemudian terkait dengan iman yazid wa yanqus itu tentu akan mampu kita manage sedemikian rupa sehingga kita tidak perlu lagi merasa takut kalau dosa kita nambah apa enggak. Pahala kita apakah justru malah menurun? Tidak, sahabat, justru sebaliknya. Sebaliknya justru iman kita terus menambah, pahala kita terus menambah, tanpa perlu merasa bahwa wah, amal saya sudah sekian nih. Itu kan ujub, ya kan? Menceritakannya pula kepada orang lain. Nah, itu kan jadi ria. Itu ada yang memanage, ada yang terus mengingatkan. Kita punya komunitas untuk menjaga itu.
bukan hanya menjaga, tapi juga untuk merawat. Jadi beda ya, menjaga, merawat beda. Sudah dijaga, dirawat, lalu kemudian ditingkatkan dengan variasi amalan-amalan lainnya. Nah, dengan demikian, dia tidak perlu khawatir kalau pahalanya bakal turun. Justru pahalanya nambah. Tapi sekali lagi begini, kita ini kan makhluk biasa. Bisa saja kita itu khilaf, salah, lupa, bahkan dengan sengaja melakukan dosa. Nah, sahabat, oleh hal yang demikian itu, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebanyak-banyaknya, ya kan? Yang merupakan amalan kita sehari-hari. Di antara amalan-amalan yang lain yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena orang yang tidak mau beristighfar, itu pasti dia merasa nggak ada dosa lagi. Ketika dia tidak merasa tidak ada dosa, berarti kan ada kebanggaan, ujub dalam hatinya. Nah, itu dilarang oleh Allah. Karena kalau itu terjadi, wah, itu bisa menggeriak menjadi sesuatu yang lebih parah, menggerogoti amal dan ibadah kita. Nah, sahabat, hal yang demikian ini ternyata sudah diatur Allah, sudah disampaikan Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 13. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Famay yu'min birabbih fala yakhafu bahsan wala rahaqa." Artinya barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak akan takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan. Begitu sahabat. Jadi dia yakin pada Tuhannya, ya kan? Tapi antara dia sama Tuhan saja ya. Jangan antara dia dengan dirinya, apalagi kepada orang lain. Itu bisa ujub, bisa riya. Dia kepada Tuhannya boleh komunikasi seperti itu, tapi dengan segala kerendahan hati dan terus istighfar, ya. Tapi dan kemudian ada teman-teman yang senantiasa mengingatkan kita, yang sadar tentang firman Allah Ta'ala ini. Sahabat, demikian barangkali ya ulasan kita, ngobrol-ngobrol kita. Nih ngobrol satu arah saja. Teman-teman ya menyimaklah, insya Allah ya lain kali akan ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita interaktif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasr minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.